Selamat datang kepada Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardigaus, salah satu anggota Komisi 2 fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih Pak sudah bergabung Pak, meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami, para pejuang P3K Teknis tahun anggaran 2022. Baik, sebelum kita memulai kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini ataupun sharing dengan Bapak anggota Dewan, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardigaus, Pak. Kebetulan saya orang Padang, Pak. Teman-teman senasional ini meminta saya menyampaikan aspirasi kepada Bapak. Coba tanya orang Padang siapa tuh dewannya. Kebetulan saya cari sama teman, dapat Bapak sebagai anggota dewan dari perwakilan Sumatera Barat 2 ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mungkin sebelum Bapak memberikan tanggapan ataupun masukan, Musawir, boleh Mas menyampaikan aspirasinya Mas kepada Bapak Gus Pardigaus. Sebutkan nama, asal wilayah, kemudian informasi yang diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Oh, ya. Ingin menyampaikan terkait hasil PPK kemarin yang menurut saya kurang pas lah untuk kita yang honorer yang mengabdi sudah lama ini. Yang permasalahan yang kami ingin sampaikan di sini terkait masalah tidak keberpihakannya pemerintah terhadap honorer K2. Mas, bentar Mas. Bapak lagi nelfon kayaknya. Oh iya, tunggu bentar lagi. Diulang lagi ya Mas ya. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa terjadi perbedaan antara penerimaan PPK guru sama PPK kesehatan. Sementara kita di teknis ini, di teknis administrasi, kebanyakan juga terdapat honorer kategori 2. Cuma itu saja yang ingin saya pertanyakan, Mas. Mas Muhammad Muda Harahap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muda, saya berdomisili di Kabupaten Pasaman dan mengambil P3K di formasi perencana Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yang dimana di kedengaran suaranya, di mana provinsi yang pelamar saya daftar ini terdapat 16 formasi untuk perencana di Sumatera Barat, tapi tidak ada satupun yang lulus di formasi tersebut. Tidak ada yang lulus sama sekali di formasi tersebut. Selanjutnya, untuk se-Indonesia pun yang lulus itu hanya dari Jawa Barat, hanya 1 orang. Sisanya yang diumumkan oleh Badan Pengawas Pemilu itu tidak ada yang lulus. Untuk perencana di formasi Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia hanya 1 orang berasal dari Jawa Barat. Dan untuk yang kedua, mungkin sebenarnya kita mungkin hampir pernah bertemu dulu di acara Seminar Nasional Informasi Publik yang udah adakan di Universitas Muhammad Nasir pada tanggal 9 Agustus, tapi honorer Bawaslu pada saat itu. Jadi salam kenal saya juga kebetulan salah satu ketua di salah satu organisasi mahasiswa di Bukit Tinggi, yaitu GMNI. Salam kenal sebelumnya. Makanya kemarin saya sempat tanya juga kepada salah satu komisioner Bawaslu Provinsi, yaitu Beni Aziz Daben. Memang katanya belum ada kebijakan terkait dengan perankingan tersebut. Jadi di sini saya memohon kepada Gus Pardi selaku perwakilan kami di DPR RI, terutama Dapil 2 Sumatera Barat, selaku masyarakat di daerah tersebut, kami memintalah kepada UDA untuk bagaimana caranya agar ini dilakukan perankingan. Karena logika sederhananya seperti ini, menurut saya ya, ketika formasi ini kosong, tidak diisi oleh SDM-SDM, yang mana cuman hanya PPN atau tenaga-tenaga kontrak, mereka tidak akan mungkin mau bekerja secara profesional. Dan kedua, Bawaslu ini adalah tonggak utama pengawas ketika nanti terjadi pemilu di 2024 Kalau misalnya tidak diisi oleh
yang sudah diujikan, apakah nanti sumber daya manusianya tuh akan lebih berkurang deh. Jadi kurang efektif lah Bawaslu tersebut ketika nanti mengawasi. Nah, dan juga masalah-masalah yang sering terjadi ke kami ini juga honorer dah, yang dimana kebetulan saya bekerja di salah satu pemerintah daerah di Kabupaten Pasaman, di Badan Keuangan Daerah, yang mana Pasaman sendiri pun itu formasinya banyak yang kosong karena banyak yang tidak lulus terkait dengan teknis dah. Baik itu di Bapeda, juga di Badan Keuangan Daerah, Sekretariat Daerah Umum, dan beberapa instansi gitu dah. Serapannya itu sangat sedikit. Bayangkan Sumatera Barat dari 16 formasi hanya kosong. Di teknik Pranata Komputer juga kosong. Jadi untuk apa diadakan P3 pembukaan P3K kalau misalnya hanya untuk menghabiskan anggaran gitu. Kan nggak ada yang terserap nih formasinya. Jadi saya mohonlah setidaknya ada perankingan. Mungkin itu dulu dari saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Muhammad Mudarab yang telah menyampaikan aspirasinya di hadapan kita bersama. Selanjutnya kita minta kepada Mas Muhammad. Ya Mas, silakan menyampaikan aspirasinya Mas kepada Bapak Dewan kita Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan, Pak Haji Gus Pardi. Perkenalkan, saya Wawan Safi'i dari Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, tetanggaan dengan Sumatera Barat, Pak Haji. Begini Pak Haji, saya mewakili mungkin kawan-kawan juga. Saya nggak mau masuk untuk pribadi saya, untuk kawan-kawan. Begini Pak, selama ini kan cuma ada tes P3K, itu kan cuma tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan. Bukan kami berartinya kami iri. Kami nggak iri sama guru kami, sama kesehatan kami gitu Pak. Dan tahun ini ada kesempatan peluang untuk pengadaan tenaga teknis P3K, baik itu dari honorer maupun dari swasta, BUMD maupun BUMN begitu. Jadi kami semua ini karena kami sudah punya kesempatan, kami ikut bersaing ujian sesuai formasi yang kami ambil begitu. Setelah kami mengikuti tes, Menpan sebelum kami mengikuti tes, Menpan mengeluarkan aturan teknis passing grade-nya Pak. Ada batas angka yang harus dilewati. Oke, kami terima itu. Tetapi begitu kami ujian, soal yang keluar yang kami hadapi itu soal-soal yang di luar nalar kami, soal-soal yang sangat tinggi. Seperti saya ngambil SDM aparatur, soal itu soal-soal seperti soal widya suara orang-orang BKN yang sangat susah begitu. Jadi alhasil kami semua ini rata-rata tidak lulus passing grade. Tetapi jika di ranking kami itu rata-rata masuk dalam perankingan. Jadi kami semuanya bersuara mencari harapan kemana kami mengadu. Kami sudah masuk di dalam media sosial Kemenpan, kami sudah buat petisi, kami sudah masuk ke dalam Facebook segala macam, tapi respon dari Menpan tidak ada. Kami berharap Pak, dengan adanya kami bernaung dengan Pak Dewan, harapan kami, mohon Pak sampaikan aspirasi kami ke Menpan, mohon ada perankingan. Karena apa? Contoh, di formasi kami ini tidak ada yang lolos passing grade. Jika di ranking, kami masuk begitu. Karena kami sudah melewati tahapan semuanya. Jika nanti seandainya Menpan mengizinkan, ya udah kita ranking saja. Alhamdulillah Pak, kami selamat lah yang dalam ribuan orang ini kami selamat lah Pak. Karena kami periuk nasi kami lah di situ Pak. Kami, contoh saya sudah mengabdi 17 tahun loh Pak. Sudah bosan saya ikut Pak. Jadi ini kesempatan kami, seperti kami memanjat tebing, kami udah sampai di puncaknya. Tinggal mengambil bendera itu saja kami masih terhalang oleh passing grade. Selama ini kami komen-komen tidak ada gubris dari pemerintah pusat. Bahkan dicuek lah istilahnya kalau bahasa penyepang. Tidak ada argumen dari kementerian, tidak adanya statement dari kementerian bahwa soalnya susah atau nanti akan diadakan penurunan passing grade. Tidak ada, atau perankingan. Kami juga sudah menghubungi bupati kami sudah menghubungi
BKD kami, mereka sangat mendukung kami, Pak. Karena apa? Mereka sampaikan itu sudah hak kita karena formasi itu kan kosong, ya udah kita isi. Karena kan sudah melaksanakan tes, sudah keluar dana habis-habisan untuk melaksanakan tes. Dan kami pun masyarakat peserta ini ikut tes bukan tidak mengeluarkan biaya, Pak. Dari tempat kami ke tempat tes itu jutaan habis untuk ujian begitu. Sedangkan gaji kami berapa lah. Nah, dengan harapan ini kami mohon kepada Bapak, mohon sekali kami, Pak. Bersujud kami kalau Bapak bisa lah, saking kan kami berharap, Pak, Bapak bisa membantu kami menghubungi Kemenpan. Ya udahlah, jangan ada lagi passing grade yang sisa yang dari formasi yang kosong ini dikabulkan lah, Pak. Biar kami ini menjadi lulus sesuai dengan formasi yang kami ambil setiap daerah gitu. Jadi kami mohon dengan Bapak, mohon sampaikan ke Pak Menpannya, Pak Azwar Anasnya, kalau bisa minta bantu kami rankingkan saja. Jadi tidak ada namanya penurunan passing grade, tidak ada, yang penting dapat perankingan. Jadi kami selamat lah, Pak. Baik itu kami yang menghonor maupun kawan-kawan yang masuk dalam tenaga BUMN atau BUMD yang sudah ikut ujian dan sudah melewati semua tahapan tesnya, Pak. Karena kalau seandainya kami dirangking, kami tidak mengganggu teman-teman yang sudah lulus passing grade. Kami tidak akan mengganggu itu karena kami mengambil sisa-sisa yang ada formasi kosong yang kami bisa terangking di dalam itu, Pak. Demikian harapan kami, Pak. Semoga Bapak bisa membantu kami. Mudah-mudahan Allah titipkan Bapak untuk membantu kami. Di tangan Bapak nanti bisalah kami memperjuangkan kami. Karena Pak, ini mepet kali waktunya, Pak. Karena pengumuman hasil sanggah nanti tanggal 10 atau 11 Mei. Jika setelah pengumuman itu, hasil sanggah itu, kami dinyatakan tidak lulus lagi, sudah tidak ada harapan lagi bagi kami, Pak. Tetapi jika Bapak mau berjuang untuk kami, insya Allah kami yakin, kami mendoakan 2.000-3.000 pendukung 2-3.000 tenaga teknis yang ikut dalam ini. Kami semuanya bersujud mendoakan sesuai dengan agama kami agar Bapak nanti bisa membantu kami, Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan dari Kabupaten Rokan Hilir. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita masuk ke penanya terakhir ya. Nama Sofyan, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rino. Selamat siang Pak Gus Pardi Gaus. Saya Sofyan, Pak, dari Kalimantan Tengah. Jadi Pak, mungkin senada Pak dengan teman-teman saya yang lain, yang tadi kayak Mas Wawan Sopi tadi sampaikan. Memang untuk tes kali ini di luar ekspektasi, Pak. Soal-soalnya sungguh gimana ya Pak? ya. Jadi kita semua ikut di situ. Dan untuk formasi saya Pak, kebetulan saya kemarin ngambil analis kebijakan, itu nggak ada satupun yang lulus Pak, untuk Kalimantan Tengah. Nah, dan sama untuk ahli perencana juga sama Pak, nggak ada yang lulus. Jadi kemarin setelah saya rekap, kebanyakan yang lulus itu hanya di formasi ini Pak, pemadam kebakaran sama penyuluh aja gitu. Dan itu kendala utamanya sih memang kalau saya lihat ranking yang terlalu tinggi sih Pak, passing grade-nya. Nah, jadi saya berharapnya sih sama seperti Mas Sowan sampaikan tadi Pak, berharap adanya perankingan. Saat ini kami sudah ibaratnya perjuangan nih, kami udah sampai di ujung sih Pak. Posisi kami memang sudah ada yang posisi 2, ada yang di posisi 1, teman-teman saya itu. Jadi dengan adanya perankingan ini, insya Allah Pak, mereka dapatlah apa yang mereka cita-citakan sama ini Pak, yaitu jadi pegawai P3K ini. Mungkin itu saja sih Pak, besar harapan kami Pak, Bapak setidaknya melakukan komunikasi dengan Pak Menteri Menpan RB Pak, karena selama ini kami sudah nggak kurang cara Pak, jadi kami selama ini sudah men-DM, kami sudah DM di via Instagram ya Pak, terus menulis di komentar, terus di Twitter juga ada, cuma memang tidak ada balasan Pak dari
pihak Kemenpan RB maupun Pak ini ya Pak Menteri sendiri. Jadi harapan kami sih Bapak maulah untuk membantu kami gitu Pak. Kami akan sangat bersyukur sekali dan ibaratnya nggak akan cukup rasa terima kasih ke kami saja Pak. Andai Bapak mau ini ya bantu kami ya Pak. Harapan kami dari Aliansi Teknis 2022 ini mungkin itu aja sih Pak. Kalau dari Kalimantan Tengah untuk tes kali ini jujur Pak hasilnya sangat ini ya di bawah ekspektasi ya, di bawah standar Pak. Ini dari kami yang sama yang kami harapkan gitu sih Pak. Gitu aja Pak. Terima kasih Pak Gus Pardi udah meluangkan waktu. Itu Mas Rino. Baik, terima kasih Mas Sofyan dari Kalimantan Tengah. Baik, sebelum masuk ke jawaban atau tanggapan dari Bapak Dewan kita, mungkin saya sedikit juga menyampaikan Pak. Saya kan dari Padang, jadi ngambil formasinya Kementerian Pariwisata Pak dan Ekonomi Kreatif itu sebagai analis kebijakan. Saya juga sarjana hukum di Fakultas Hukum UNAN Pak. Nah, jadi secara nilai saya tinggi Pak, cuman hanya beberapa poin saja di nilai teknis saya kurang. Jadi saya tetap di TL kan Pak, tidak lulus, padahal saya ranking 1 di formasi. Nah begitu juga teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain seperti itu juga kasusnya Pak, hanya beberapa poin saja mereka tidak sampai nilai teknis, tapi mereka di TL kan sama BKN karena kebijakannya Menpan RB. Mungkin ya beberapa hal yang kami minta seperti ini Pak. Kalau di CPNS itu kan SKB-nya itu tidak di passing grade Pak, kalau di CPNS. Tapi kalau di P3K, nilai teknisnya itu kenapa dikasih passing grade? Nah itu yang membuat kita merasa tidak adil. Sudahlah kami tidak dapat pensiun kalaupun kalaupun lulus jadi P3K, ini malah diapain? Malah malah dipersulit seperti itu Pak penerimaannya seperti itu. Kalau CPNS akan enak sekali prosesnya. Di nilai SKB-nya mereka tidak di passing grade, hanya di SKD-nya saja. Sementara di P3K semuanya di passing grade Pak, baik soal teknis, sosial kultural, manajerial, maupun soal wawancara, itu semua di passing grade. Gugur satu maka otomatis tidak lulus. Sedangkan di CPNS itu tidak ada passing grade khususnya seleksi kompetensi bidang Pak. Mungkin itu saja sedikit masukan atau tambahan dari saya Pak. Mungkin selanjutnya kita masuk kepada jawaban atau tanggapan dari Bapak anggota Dewan kita, Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardi Gaus MSc. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, kawan-kawan yang ikut seleksi P3K yang pada hari ini menyampaikan beberapa persoalan-persoalan berkaitan tentang apa yang disampaikan tadi, terutama adalah tentang passing grade, di mana dikatakan bahwa formasinya tidak terisi, passing rate-nya terlalu tinggi sehingga tidak ada satupun orang yang bisa mengisi passing grade itu. Tentu saya memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap gagasan yang dilakukan ini. Bagi saya pribadi tentu ini harus saya sikapi dan insya Allah akan saya sampaikan di rapat RDP dengan Kementerian Kementerian Menpan RB dengan Bapak Azwar Anas nanti. Nah, saran saya adalah konkret supaya untuk dilaksanakan. Tolong dibuat pertama nama organisasinya ini. Nah, jadi supaya ada kekuatan bahwa yang menyampaikan aspirasi ini bukan bersifat personal, tetapi adalah apakah namanya organisasi paguyuban dari Sabang sampai Merauke. Ini kan gaungnya besar. Oleh karena itu buat kopnya, tunjuk kalau memang sudah ada koordinatornya, lalu buat surat permohonannya
apa-apa saja yang perlu disarankan, disampaikan terhadap prosesi pelaksanaan daripada seleksi P3K ini, baik terutama yang berkaitan dengan tenaga teknis sebagaimana disampaikan. Ini penting. Jadi jangan hanya lewat Zoom ini saja, buatlah surat secara komprehensif dan dinaungi oleh sebuah organisasi. Apalagi hari ini saya lihat jumlah yang hadir dalam Zoom ini 250 orang. Ada yang dari Sumba, ada dari Riau, Kalimantan Tengah, dan lain sebagainya. Hampir semuanya dari seluruh kabupaten kota dan provinsi. Ini betul-betul merupakan aspirasi tidak hanya bersifat personal tetapi bersifat masif. Ini kekuatan bagi adik-adik saya yang menyampaikan aspirasi ini. Oleh karena itu pointer-pointernya harus jelas. Nanti kasih sama saya. Jadi pertama adalah tolong buat surat. Tadi dikatakan ada namanya surat sanggahan. Dari sekarang buat surat sanggahan itu. Semua peserta yang hadir sekarang ini, kalau perlu tambahan dari semua peserta, menyampaikan sanggahannya terhadap sistem mekanisme aturan main yang diterapkan. Nah, harusnya memang berdasarkan bukan passing grade. Passing grade itu kan sifatnya subjektif. Bisa saja orang punya kemampuan yang luar biasa, tiba di passing grade, dia nilainya rendah. Harusnya memang berdasarkan ranking. Artinya apa? Formasi yang dibuat terisi. Siapa? Jadi objektif kita. Siapa nomor 1, nomor 2, nomor 3, berapa yang dibutuhkan? 2. Berarti nomor 1 yang nomor 2. Kalau nomor 1 dan nomor 2 mundur, 3 dan 4. Artinya apa? Pelaksanaan daripada seleksi itu tidak sia-sia. Bagaimanapun pelaksanaan dari seleksi adalah memerlukan biaya. Dan ini kan juga pernah saya sentil ketika ada CPNS yang mengundurkan diri lebih dari 100 orang. Harusnya saya dulu juga pegawai negeri, saya dulu akademisi, dosen. Tes 85 bulan Agustus, lulus, jadi dosen, CPNS, calon pegawai negeri di bulan Maret, keluarnya Oktober. Nah, kalau ada yang mengundurkan diri, diisi oleh ranking yang berikutnya. Jadi tidak ada yang dirugikan, baik dari segi formasi, begitu juga anggaran yang sudah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan daripada seleksi ini. Nah, oleh karena itu, apa-apa yang disampaikan tadi, baik yang hanya beberapa orang yang menyampaikan keluh kesah terhadap pelaksanaan ini, yang intinya adalah persoalan passing grade, yang kedua adalah formasi yang kosong tidak terisi. Ini kan berarti kan anggaran sekarang ini kan habis, dan juga kan dibutuhkan formasi-formasi itu antara tahun berjalan dengan tahun berikutnya kan juga berbeda-beda. Harusnya dan yang kosong ini diisi, kan itu harusnya. Jadi oleh karena itu saran saya kepada adik-adik semua adalah tolong buat surat resmi. Sampaikan sanggahan, dan itu adalah berdasarkan institusi bukan personal. Apa saja sampaikan sanggahan. Yang kedua adalah buat juga surat kepada Komisi 2 untuk melakukan audensi atau RDPU. Buat surat di Komisi 2, kemudian beritahu saya akan kawal itu. Saya yang akan kawal, dan insya Allah akan disediakan waktu. Kami kan habis reses itu kan tanggal 14. Nah, ketika pembahasan rapat internal Komisi 2 bersama kawan-kawan membuat jadwal, saya akan masukkan jadwal dari adik-adik yang menyampaikan keluh kesahnya berkaitan terhadap prosesi pelaksanaan tes seleksi untuk P3K ini. Jadi
Ada 2 surat itu. Pertama surat sanggahan bukan atas nama pribadi tetapi institusi, yang surat itu ditujukan kepada Kementerian Menpan RB buat tembusannya ke DPR. Nah, itu satu, supaya DPR juga mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi oleh adik-adik semua. Yang kedua adalah buat surat juga untuk melaksanakan audensi. Nah, audensi artinya untuk mendapatkan rapat dengan pendapat umum dalam rangka menyampaikan aspirasi sebagaimana yang disampaikan pada hari ini. Insya Allah saya akan sampaikan ini. Silakan juga lihat di YouTube apa-apa saja saya dari sejak diberi amanah oleh masyarakat Sumatera Barat Sumbar II dan partai instruksikan kepada saya untuk ditugaskan di Komisi 2, saya tidak pernah lelah membela tenaga honorer, tenaga K2, apalagi tadi ada yang mengatakan K2 itu adalah janji pemerintah. Bahwa pemerintah itu satu kesatuan, tidak ada namanya zaman rezimnya SBY, zamannya rezimnya Jokowi, karena ini adalah lembaga pemerintahan yang menjanjikan bahwa K2 serta merta itu dia harus menjadi pegawai negeri. Itu selalu saya sampaikan. Selalu saya sampaikan ketika RDP, baik ketika Pak Cahyokumolo ataupun Pak Azwar Anas. Kemarin pun juga saya sampaikan. Ada surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB ini ketika Pak Azwar Anas baru mendapatkan amanah dari Pak Jokowi, beliau mengeluarkan surat edaran ke seluruh kabupaten kota, provinsi dan lembaga kementerian dan lembaga di pusat untuk menata berapa jumlah daripada non-ASN. Tetapi di daerah banyak juga kepala daerah itu bermain-main yang merugikan para non-ASN. Saya katakan kepada, silahkan lihat di YouTube bagaimana komentar saya menyikapi itu. Data yang hari ini yang dikeluarkan oleh Menpan RB itu non-ASN 2,3 juta lebih. Kata saya lebih dari itu. Karena banyak di mana ada di antara kabupaten kota yang tidak mengirim orang-orang yang non-ASN. Apakah dikarenakan masalah like and dislike, masalah politik karena tidak satu rumpun dan lain sebagainya. Kata saya, kasihan kita kepada adik-adik kita, anak-anak bangsa yang mengabdi sudah lama, tetapi namanya tidak terupdate, aturannya kan ada itu. Umur tidak lewat 56 tahun, dia sudah mengabdi 1 tahun. Siapapun orang yang menjadi non-ASN harus dia itu diberikan ruang untuk didaftarkan, diupdate datanya oleh pemerintah kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Ternyata ketika saya reses, ada di beberapa daerah. Kemudian juga ketika MPR melaksanakan konferensi berkaitan dengan tenaga honor, ini juga disampaikan oleh para non-ASN ini, malah ada di antara mereka yang K2 tetapi tidak terupdate data dari surat edaran yang disampaikan oleh Menpan RB ini. Malah ada juga surat yang tidak ditanggapi oleh kementerian, lembaga, gubernur, bupati, wali kota. Ini saya kesal banget ketika itu. Saya sampaikan bagaimana pemerintahan saja tidak menghargai antara satu lembaga dengan lembaga lain. Dan dahsyatnya lagi, kabupaten, kota, provinsi juga tidak mengindahkan. Di mana letak wibawa daripada kementerian ini, di mana kementerian ini adalah merupakan ujung tombaknya presiden dalam menangani masalah-masalah aparatur sipil negara dan kepemerintahan. Nah, ini juga saya sampaikan. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada adik-adik yang menyampaikan keluh kesahnya
kemudian sudah terhimpun, ada koordinatornya tadi. Oleh karena itu, tolong dirumuskan. Ya, kalau saya kan sudah dengar ini. Tolong dirumuskan. Pertama membuat surat sanggahan secara resmi, tidak bersifat personal. Kalau surat sanggahan itu bersifatnya kan personal. Kami atas nama, kapan perlu dibuat juga tanda tangan, lampiran tanda tangan supaya lebih kuat lagi bahwa ini bukan kaleng-kalengan, tetapi memang organisasi ini didukung oleh berapa ratus atau ribu. Sekarang aja nih yang ikut pesertanya 250, mungkin masih banyak lagi seluruh peserta yang dirugikan. Jadi buat kalau bisa ada namanya institusi, lembaga, kop surat ditandatangani oleh koordinator atau ketua sekretaris, tanda tangan, stempel, kemudian lebih berwibawa, lebih legitimate lagi kalau seandainya dilampiri oleh tanda tangan orang yang sebetulnya memang punya organisasi, yang organisasinya itu punya anggota, yang anggotanya itu jumlahnya sebanyak sekian, yang terdiri bukan hanya dari salah satu kabupaten, kota, provinsi, tetapi dari Sabang sampai ke Merauke sebagaimana dikatakan. Artinya ini gaungnya lebih besar ini. Ibarat sapu lidi, kalau lidi itu satu tidak berarti apa-apa, tetapi manakala lidi itu dikumpulkan, dia bisa menjadi dahsyat untuk dipergunakan, membersihkan apa yang menjadi harapan dan keinginan daripada adik-adik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah surat itu tentu dibunyikan melakukan penyanggahan terhadap pelaksanaan seleksi yang dilakukan pada tahun ini untuk formasi ini. Nah, kami atas nama ini menyatakan keberatan melakukan penyanggahan karena alasan 1, 2, 3, 4, cari alasan sebanyak-banyaknya. Dan alasan-alasan itu tentu yang rasional, yang punya argumentasi yang kuat. Kemudian tadi juga ada data disampaikan dulu tahun 2018 tidak seperti pelaksanaan dari tahun ini. Ini adalah referensi yang kuat juga. Nah, kenapa sekarang ini ada passing grade, dulu tidak ada? Nah, kenapa formasinya ada tidak diisi? Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau seandainya tahun ini tidak? Dan perlu juga saya sampaikan, malah ada kawan-kawan yang juga mengadu kepada Komisi 2 beberapa bulan yang lewat. Mereka itu sudah lulus P3K, tetapi sampai detik ini SK-nya belum keluar. Apalagi penempatan. Nah, ini kan masalah juga. Dia sudah lulus, ini adik-adik belum lulus. Dia sudah lulus, tetapi sampai detik ini penempatannya belum ada. Karena belum ada penempatan, SK-nya belum keluar. Dia kan berarti dirugikan. Artinya kan ini manajemen penseleksian ini kan harusnya dilakukan secara komprehensif. Kalau sudah lulus bagaimana, di mana ditempatkan, bagaimana SK-nya segera dikeluarkan, itu kan sudah hak. Nah, lalu ini juga menjadi sandungan ya, seperti apa yang adik-adik sampaikan ini. Ada itu orang yang sudah lulus, kalau adik nggak lulus, dia sudah lulus, tetapi sampai detik ini belum dilakukan penempatan dan dia belum mendapatkan SK terhadap apa yang sudah dilakukan prosesi pelaksanaan ujian. Dia sudah lulus tetapi belum mendapatkan SK dan juga belum mendapatkan penempatan di mana dia akan ditugaskan sebagai pengabdian dia sebagai P3K itu. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tegaskan. Tolong buat surat itu ke Pak Menteri, lalu tembuskannya kepada Komisi 2. Bentuk surat itu adalah merupakan sanggahan keberatan dengan berbagai alasan. Yang kedua, lalu buat tembusan. Yang kedua, buat juga surat kepada Komisi 2 untuk melakukan rapat dengan pendapat umum
antara organisasi adik-adik ini untuk bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya berkaitan terhadap pelaksanaan daripada seleksi CPNS ini. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan di Komisi 2 Bapak akan insya Allah akan kawal itu. Kalau itu suratnya sudah dikirimkan, tolong WA-kan ke Bapak, nanti Bapak akan mengawalnya dan meminta kepada sekretariat tolong diagendakan, dimasukkan dalam agenda masa sidang yang setelah tanggal 14. Nanti kalau sudah ada jadwalnya, biasanya tolong kontak personnya diberitahu. Nanti sekretariat akan memberitahu kapan pelaksanaan daripada RDPU untuk menyampaikan unek-unek, untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan keluh kesah, dan lain sebagainya itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa selagi Bapak ada di Komisi 2 itu. Bapak dulu pernah wakil ketua DPRD Sumbar dulu datang ke DPR RI itu, yang menerima cuma staf aja, jadi tidak marah bagaimana karena tidak punya akses ketika itu, sehingga diterima oleh stafnya saja. Jadi kalau staf kan nggak punya kekuatan, tidak punya otoritas, hanya menyampaikan aspirasi. Tapi insya Allah Bapak akan janjikan, silakan buat surat permohonan, kemudian beritahu Bapak bahwa suratnya sudah masuk, tentu setelah tanggal 14 diagendakan. Setelah tanggal 14 itu kami akan rapat internal menyusun agenda masa sidang itu. Insya Allah RDPU-nya juga akan dijadwalkan, setiap minggu itu ada jadwalnya, dan Bapak akan prioritaskan organisasi dari adik-adik ini adalah bagian yang akan diagendakan untuk rapat dengan pendapat umum pada masa sidang setelah tanggal 14 itu. Barangkali itulah beberapa hal yang perlu Bapak sikapi, Bapak jelaskan, dan Bapak berikan apresiasi. Mudah-mudahan perjuangan adik-adik ini membuahkan hasil, dan mudah-mudahan Allah akan membukakan jalan sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan, pertama tentang perankingan dan formasi, jangan sampai ada yang bolong, harus diisi, sehingga untuk tahun berikutnya juga ada seleksi lagi untuk apakah ASN ataupun P3K, sehingga masyarakat punya peluang yang luar biasa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Jadi salah satu tugas, fungsi dan wewenang pemerintah itu adalah membuka lapangan pekerjaan. Bentuk salah satu di antaranya itu adalah membuka ruang kepada anak bangsa untuk bisa mendapatkan formasi apakah di ASN, P3K, dan bentuk-bentuk kegiatan lainnya. Barangkali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardi Gaus MSI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas kebaikannya. Semoga ini menjadi hal yang positif dan semangat kita juga semakin baik ya Pak ke depannya. Tentu hal itu akan segera kita tindak lanjuti. Bimbingan-bimbingan yang Bapak berikan ke tim kami juga itu menjadi hal yang perlu kita lanjuti. Hasil Zoom ini juga insya Allah sudah dicatat juga oleh Notulen Pak, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti juga seperti itu. Terus selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang, mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan seperti itu Pak. Terkait pengumuman Paskasangga itu, apakah mungkin bisa dilakukan penundaan? Artinya kalau misalkan penundaan itu kita bukan merubah, yang saya pahami dari apa yang saya pelajari ya Pak, kita bukan mengubah regulasi yang ada seperti itu. Tetapi yang namanya pengumuman itu tentatif seperti itu. Bisa kita tunda dalam hal-hal yang mungkin informal seperti itu, Pak. Tetapi kan tidak mungkin kita sebagai rakyat yang nantinya mengabari itu, atau bagaimana cara kita menunda itu, kita tidak mungkin. Tapi yang berwenang seperti itu. Nah, mohon masukannya juga Pak terkait itu. Karena kalau misalkan pengumuman Paskasangga itu di tanggal 11 sampai 13 Mei 2022, terakhir 13 Mei berarti pengumumannya itu RDP
Setelah itu tanggal 14 ke atas mungkin itu sudah tidak bisa kita lakukan dan penyelamatan harapan teman-teman itu tidak bisa karena sudah ada pengumuman pasca sangga. Nah, khawatirnya daripada pengumuman pasca sangga itu sudah ada regulasi yang mengikat. Kalau misalkan yang saya pahami jadwal pengumuman itu bisa dirubah atau bisa ditunda, tapi kalau misalkan sudah tanda tangan pengumuman pasca sangga di sini definisinya adalah pengumuman final. Jadi yang saya katakan tadi, di dalam surat itu tentu masuk di dalamnya, salah satu poinnya adalah agar masa sangga itu ditunda sampai mendapatkan kejelasan dari apa yang menjadi keluh kesah daripada adik-adik. Jadi pertama melakukan sanggahan wajib dulu. Ini kan mekanismenya diikuti. Kalau nggak ada sanggah berarti kan setuju terhadap apa yang menjadi mekanisme aturan main yang dibuat oleh pemerintah. Jadi sanggahan itu dilakukan dengan berbagai argumentasi yang disampaikan tadi. Kedua, meminta supaya masa sanggah ini ditunda. Gunanya apa? Untuk memberikan klarifikasi, bukan hanya klarifikasi, untuk agar supaya tuntutan-tuntutan itu bisa dilaksanakan. Apa tuntutannya? Tidak ada istilah pasang rednya apakah bisa diberlakukan atau diturunkan dan lain sebagainya. Yang paling penting itu adalah memberlakukan sistem ranking. Kedua, dengan adanya passing rate, negara dirugikan, masyarakat juga dirugikan. Kenapa negara dirugikan? Berapa biaya terhadap pelaksanaan daripada kegiatan tes ini? Yang kedua apa? Negara dirugikan. Formasi terhadap apa yang menjadi harapan keinginan tidak terisi. Kalau tidak terisi tentu akan terjadi jomblang. Yang ketiga, masyarakat, adik-adik ini kan dirugikan. Hati harusnya sudah bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, tetapi karena gara-gara daripada pasang rate yang menjadi kendalanya, formasi tidak terisi, adik-adik juga tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, ini artinya apa? Sampaikan itu semua persoalan-persoalan. Oleh karena itu, kami atas nama peserta yang ikut tes P3K meminta kepada Menteri Menpan RB untuk menunda dan meminta juga agar memberlakukan sebagaimana harapan dan keinginan itu. Surat ini disampaikan ke Menteri, tembusan kepada Komisi 2, kemudian juga untuk membackup itu lakukan RDPU dengan Komisi 2. Dan insya Allah Bapak akan mengawal dan insya Allah Bapak akan sampaikan suara-suara hati daripada adik-adik ini kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan beliau bisa mengapresiasi, menerima dan menyahuti apa yang menjadi keluh kesah daripada adik-adik ini. Barangkali demikian. Oke? Ya Pak, baik Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Pak atas masukan-masukan dan saran-sarannya. Mungkin dirasa sudah cukup Pak untuk Zoom meeting hari ini. Ya. Segera saya dan tim nanti menindaklanjuti apa-apa yang menjadi masukan-masukan, saran-saran dan dari Bapak seperti itu, bimbingan-bimbingan dari Bapak. Di akhir mungkin saya menyampaikan juga Pak, setelah saya survei ya Pak, ada salah satu juga yang menarik Pak, seperti BKD, kemudian kementerian dan instansi-instansi juga itu menjadi ada problematik karena mereka memang selain BKN dan Kemenpan RB yang membuat regulasi, BKD pro ke kita seperti itu. Artinya mereka itu ternyata formasi-formasi yang diajukan pada CPPPK atau seleksi PPPK 2022 itu adalah formasi-formasi yang nanti CASN itu akan pensiun ke depannya. 2-3 tahun ke depan banyak yang pensiun. Artinya ini anggaran pemerintah sudah dianggarkan sehingga harusnya bisa menutupi itu, menutupi atau mengganti ASN yang pensiun tersebut. Artinya formasi ini yang dikosongkan ini urgent sekali seperti itu. Yang tidak diketahui oleh Kemenpan RB dan BKN, BKD, PKT sudah menyurati. Bahkan kami sudah pastikan ada beberapa yang sudah di list, sudah menyurati BKD, PKD, pemerintah daerah,
bahwasannya mereka keberatan dengan adanya pengosongan formasi karena ASN mereka akan pensiun, sehingga menganggarkan ini. Panitia-panitia seleksi juga sudah mengeluarkan dana dari APBD kami di daerah seperti itu, sehingga setelah pengumuman kelulusannya hanya paling tinggi mungkin 10-20% tidak seperti yang diharapkan. Jadi tidak semua kami personal organisasi saja, tapi BKD, BKPSDM juga pasti kecewa terkait hal ini. Itu saja mungkin Pak, dicukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya mengapresiasi sekali Bapak dari fraksi Partai Amanat Nasional sesuai dengan tagar yang sudah kita digaungkan, yaitu cepat bantu rakyat. Benar-benar kami berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan. Semoga selalu panjang umur